Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali, Taruna-Taruni SMA Plus Sedayu Nusantara. Apa kabarnya? Hari ini kita belajar materi naratif atau dongeng. Miss yakin kalian pernah membaca ataupun berdongeng dalam bentuk storytelling. Lalu, apa sih teks naratif itu? Apakah sama dengan dongeng? Berikut adalah definisi dari teks naratif. Secara sederhana, teks naratif adalah cerita imajinatif, fiktif, rekayasa, dan hayalan yang dikemas menjadi dongeng atau cerita rakyat. Teks naratif memiliki tujuan dalam ceritanya. Apa sih tujuannya? Tujuan dari teks naratif adalah untuk menceritakan sebuah cerita dan menghibur pembaca serta pendengar setianya. Secara tertulis, teks naratif memiliki struktur loh. Apa saja sih struktur teks naratif? Struktur teks naratif yang pertama adalah orientation, yaitu paragraf pembuka. Yang kedua, complication, pemunculan masalah. Yang ketiga, resolution, penyelesaian dari masalah. Yang keempat, klimaks, yaitu puncak masalah. Yang kelima, reorientation. Dan yang terakhir adalah coda. Coda adalah moral value dari teks naratif. Berikut adalah penjelasan struktur teks naratif. Orientation merupakan paragraf yang memperkenalkan tokoh, plot, alur, serta jalan cerita. Complication merupakan paragraf yang menjelaskan masalah yang terjadi, resolution, penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh, dan yang terakhir adalah coda. Coda adalah pesan moral dari teks naratif. Setiap teks memiliki ciri kebahasaannya masing-masing loh. Apa sih ciri kebahasaan dari teks naratif? Teks naratif memiliki ciri kebahasaan antara lain ada noun phrase, karakter, above of place, past tense, temporal sequence. Next, teks naratif juga memiliki jenisnya masing-masing loh. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama, ada fable, di mana binatang sebagai tokoh utamanya. Yang kedua, fairy tale, cerita tentang peri-peri. Yang ketiga, legend, legenda. Yang terakhir adalah mitos. Jenis-jenis ini termasuk folktale, yaitu cerita rakyat. Let's discuss them. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fairy tale. Fairy tale adalah cerita tentang peri-peri atau hal yang berbau magic. Contohnya, Snow White atau Putri Salju. Next, the second is myth atau mitos. Mitos adalah cerita tentang penafsiran yang dimiliki oleh masyarakat kuno. Contohnya adalah The Story of Medusa. Cerita ini sangat khas di negara Yunani yang hingga saat ini masih sangat diyakini oleh masyarakatnya. Yang ketiga adalah fable. Fable adalah cerita tentang binatang menjadi tokoh utama dari cerita tersebut. Contohnya adalah cerita The Ant and the Grasshopper yang memiliki pesan moral untuk bekerja keras selalu. Dan yang keempat adalah legend. Legend adalah legenda. Legenda menceritakan sebuah kejadian sejarah dari suatu tempat yang sangat diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai budaya ataupun tradisi. Berikut adalah contoh dari teks naratif beserta struktur dan language features-nya yang berjudul Snow White. Dipelajari ya setiap perbedaan struktur dan language features-nya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video selanjutnya. Thank you.